Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah yang pertama kali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada urau yang berbahagianya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah tempat yang berbahagianya. Berikutnya selawat dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang Tuan muliakan Abu di Belam Beladih, yang Tuan muliakan Abu di Kutakrung, mungkin sementara akan reka. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Timur, yang kami muliakan Bapak Ketua DPRK Aceh Timur, yang terhormat Bapak Kapolres Aceh Timur, Bapak Dandim Aceh Timur, Bapak Forkopinda, Abu Pimpinan MPU Aceh Timur, Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Timur, Bapak Camat serta seluruh unsur muspika kecamatan. Demikian pula yang Tuan muliakan Abu sebagai pimpinan dayah Darus Saadah, yang mulia Abu, adapun Walid di Masjid Raya, yang mulia Ayah di Setrung, yang Tuan muliakan Abi di Lungangin, yang terhormat Walid di Alubu, yang mulia Abu di Kulintang, dan yang mulia Abu di Payapasi. Bapak-bapak dan yang kami muliakan seluruh para hadirin, para hadirat sekalian, pada urau yang berbahagianya, sesuai dengan apa yang kalian disampaikan oleh pengantar acara yang pertama sebagai pembukaan, lalu sesudah demikian kalian saksikan kata-kata sambutan yang kali disampaikan oleh Bapak Kadis Syariat Islam Aceh Timur. Mendapatlah kesimpulan daripada penyampaian pertama dan kedua dengan kata sambutan yang bahwa Yayasan Pendidikan Islam Dayah Darus Saadah Al-Lubu melakukan sebuah kegiatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan serta melakukan adalah musyakarah dalam padi-padi buah poin yang terikat. Di antara poin yang terikat adalah yang pertama poin akidah, dan yang kedua yang mengikat dengan syariah. Sehingga dengan jalan yang demikian, dua hal tersebut merupakan hal yang merupakan pembicaraan dan materi yang akan kita saksikan pendengaran yang akan disampaikan oleh para pemateri ataupun Abu yang telah hadir pada urau yang berbahagia. Baiklah, yang pertama, namun dalam keadaan Abu hanya mubarut ruh, tetapi sebagai keberkatan pertama sesuai dengan usia Abu yang paling tertua dan Abu baru hadir, materi yang pertama yang menyangkut dengan akidah. A. Menghukumkan seseorang baru dikatakan beriman. 1. Dan pengertian dari kata-kata taklid dan hukumnya 2. Artinya manusia baru dalam kategori mukmin, dan kemudian yang mana gekeun taklid dan pakriban hukum taklid. Tentu ulangi, dalam poin pertama doa, manusia baru dalam kategori gekeun kasah iman dan kaji ke mukmin dalam akidah NH tingkat pengertian dan pemahaman. Yang kedua adalah bila tingkat demikian mentang nama taklid, yang mana kategori taklid, dan yang kila bila dalam posisi taklid, hukum taklid adalah apakah menurut pandangan hukum Islam. Mungkin adalah dalam poin yang pertama, namun hanya dalam sabab, tetapi di dalam jih terkandung nalai macam halnya. Tuan-tuan lekemah, walaupun Abu bantu, ada baik jih Abu untuk memberi penjelasan yang pertama. Kepada yang mulia Abu di Belam Beladih untuk memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, yang ulun tuan muliakan, yang sama-sama kita muliakan, guru kita sebagai pemateri atau yang membahas asal materi bab muzakarah penghoranya yang dapat tuan sebutkan nama satu persatu untuk al-kemaah. Yang istimewa yang tuan muliakan kepada pimpinan daya, di mana bab penghoranya oleh kita bersama tak adakan akan muzakarah diatur gagasan daripada yang kita muliakan pimpinan daya tempat kita muzakarahnya, bahawa yang sangat berbahagianya. Dan juga penghormatan tuan dan penghormatan kita bersama kepada unsur-unsur pemerintahan di tingkat kabupaten sampai kepada tingkat kecamatan dan tingkat kemukiman dan tingkat perkampungan. Seterusnya penghormatan ulun tuan dan kita bersama kepada tokoh-tokoh agama di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan dan tingkat kemukiman dan tingkat perkampungan, mulai daripada mahkamah syariah dan dinas-dinas syariat sampai kepada tungku imum di kemukiman dan di perkampungan. Akhir sekali pada sambutan penghormatan ulun tuan kepada seluruh hadirat sekalian yang ikut untuk menyaksikan akan acara muzakarah bab penghoranya, dengan harapan semoga Allah SWT akan memberkati muzakarah yang sama-sama kita lakukan bahagiannya, sehingga dapatlah bermanfaat dan hasilnya untuk diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada suatu ucapan yang amat cocok dan yang lebih layak bab penghoranya selain daripada kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta iringan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada beliau dan sahabat-sahabat beliau sekalian, di mana bab penghoranya Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan akan tokoh-tokoh ulama murid masa ini dengan kita masyarakat seluruhnya, yang mana ulama-ulamanya adalah sebagai khalifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan akan syariat kepada anak manusia. Hubungan dengan Allah disebutkan hamba dan hubungan dengan Rasulullah disebutkan umat. Yang mana bab penghoranya materi yang dimuzakarahkan, yaitu yang pertama yang tersangkut dengan ilmu tauhid, yang kedua yang tersangkut dengan ilmu fiqh. Yang pertama sekali tauhid dan fiqh ini
adalah berangkat dari Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Apabila tauhid dan fiqh tidak berangkat daripada dua sumber, Quran dan hadis, dan yang dalam dua sumber itu ijma' dan qiyas. 4 sama dengan 2, 2 sama dengan 4. Apabila Quran dan hadis dikandung oleh Quran adalah ijma', dikandung oleh hadis adalah qiyas, maka justru kerana demikian adalah syariah tersimpan kepada sekurang-kurangnya 4, iaitu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini adalah dalam suatu istilah. Dengan bahasa yang lain, ilmu tauhid dan ilmu fiqh, keduanya itu adalah terdiri daripada syariat. Tauhid dan fiqh dua cabang yang terdiri daripada syariat. Yang pertama-tama adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah suatu perkara yang datangnya daripada Allah, bukan hasil muzakarah manusia, bukan ciptaan seorang orang yang ahli filsafat, bukan, tetapi ianya itu syariat datang daripada Allah yang dipercayakan kepada Rasulnya. Setiap musliman kebetulan untuk gedanya dipercayakan untuk menyampaikan perkara itu yang datang daripada Allah, dipercayakan kepada Rasulnya Muhammad Khatimul Anbiya wa Rasul, untuk disampaikan akan syariat yang diterima oleh Allah, oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala kepada anak manusia. Anak manusia hubungannya dengan Allah disebutkan hamba, hubungannya dengan Rasulullah disebutkan umat. Yang terdiri syariat yang datang daripada Allah Ta'ala itu dari dua cabang. Satu cabang akidah, dua cabang ubudiyah dan hukum. Inilah yang disebutkan dalam yang dirangkum dalam materi yang diberikan pada pagi hari ini, ilmu tauhid. Ini satu bahasa dalam pengertian satu cabang daripada cabang syariat, yaitu masalah akidah yang tersangkut dengan Allah, disebutkan tauhid. Yang kedua, cabang ubudiyah dan hukum. Cabang ubudiyah dan hukum yang disebutkan dalam istilah yang kita kenal semua adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini kembali kepada syariah. Jadi Allah menurunkan akan syariat. Syariat terdiri pada dua cabang. Satu cabang akidah
untuk sekarang kita berikan nama iaitu ilmu tauhid. Yang kedua, cabang ubudiyah dan fiqh, cabang ubudiyah dan hukum. Yang kebeli kita berikan nama untuk sekarang iaitu ilmu fiqh. Maka inilah yang dimudzakarah bab bengah uronyo. Kedua ilmu itu adalah berangkat daripada Quran dan hadis yang di dalamnya terkandung ijma' dan qiyas. Jadi pembahasan keduanya yang tersangkut dengan dua cabang apabila keluar daripada adillah syariah mardudun, tertolak semua. Demikianlah sebagai mukadimah untuk mengantarkan akan segala pembicara pada hari ini dalam membicarakan dua perkara yang tersebut. Ketahuilah dan harus kita perhatikan dengan sesungguhnya yang bahawa ukuran ilmu tauhid atau yang sangkut dengan akidah yang nantinya kembali kepada iman, untuk kita hukumkan seorang itu telah beriman. Nyo kira-kira poin yang punaranya yang dibebankan kepada ulun tua oleh guru kita nyo Tunku Abdul Manan sebagai urang yang pukena moderator yang dibebankan oleh ulun tua yang sebenarnya yang tuan piyu oleh taat dan mereka giyu kita buat sama-sama dan tadi hanjit dan tulak-tulak bantuan kemah suara terputus-putus. Suara terputus-putus untuk kemah. Mengenai dengan hal tersebut, poin 1A, menghukum seseorang baru dikatakan beriman. Dan pengertian dari taklid berarti dua perkara. Jenis untuk tak hukum sebelum beriman. Ketahuilah dengan sesungguhnya. Mana? Jino bagi kita yang medum sama-sama kata tepu dan kata amalkan. Ibadat sembahyang. Nyan hoi damong. Ibadat sembahyang taboh ile anapi puasa. Nyan ditamong dalam ubudiyah. Satu bahagian daripada fiqh. Diji pakena sembahyang. Pakena sembahyang. Nyo terutama terkesan yang sedang unduran bicarakannya dengan kitanya kaum muslimin dan muslimat yang gohlom berapa mengerti bagiban hubungan sembahyang dengan Allah, bagiban sembahyang dengan tauhid. Yang belum mengerti, katanya masyarakat kampung inang dan agama, saudara-saudara ulun tuan inang agam. Ulun tuan dengan doranya mendum adalah dalam satu akidah, dalam bersatu bertuhan dengan Tuhan yang diberi nama Allah, bernabi dengan Nabi Khadimul Anbiya wa Rasul yang bernama Muhammad, dan bersyariat dengan syariat yang sama, yaitu syariat Islam. Pesan dan mohon ulun tuan
sama-sama dengan seksama memperhatikan akan suara ulun tuan yang tuan tunjukkan kepada syara-syara ulun tuan yang sama-sama bernaung di bawah kalimah syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Bagaimana hubungan sembahyang dengan Allah, bagaimana hubungan sembahyang dengan ilmu akidah, yaitu ilmu tauhid. Perlu oleh kitanya dan kepada ulama-ulama gulai kamu nyo barang yang tuan sampaikannya sebagai mustami yang tuan tunjukkannya kepada syarat-syarat tuan yang kampung-kampung lagi tuan bagaimana tuan kemah sembahyang, ketahuilah yang bahawa itu perintah Allah. Soal, bila orang kita yang bagi tanya, kesau sembahyang, ni sembahyang kesau. Dia bila tanya, ni jawab apa? Ni jawab. Kesau sembahyang. Tuan lekai kepada majlis ya, gebi batik tuan BO dalam membicarakan halnya gebi batik BO ya, sebagai yang tuan sampaikannya adalah pergerakan batu tempat berpijak untuk sampai kepada menghukum seseorang baru dikatakan beriman. Itu adalah penting. Orang bertanya kepada kita nyonya, ya kesau ni sembahyang, pergi bantai jauh ke? Kesau, ke Allah, ke kerau ada, betul. Golabe, so you sembahyang? So you sembahyang Allah nyan nyangka kita buat mandua perkara nyan hidayah Allah kepada kau nyan payah jawab mandung dunia lagi kau nyan jawab ka soalan yang kedua nanuturi Allah nanuturi Allah inilah tauhid. Temajid tak sebang ke rawat tu kerana perintah Allah Taala kepada kita untuk sembahyang yang tersebangnya perintah Allah niyu oleh Allah tapi orang yu wahana taturi pakiban mengikat hubungan sembahyang dengan kita masya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar min a'dabil ujub. Nah jelas ibu-ibu belum tahu pegang. Jelas nah? Ya, jadi tentunya apabila tak buat sembahyangnya ada perintah Allah. Tak buat untuk melepaskan kewajiban katanya dengan Allah. Lalu yang you sembahyangnya Allah, tapi Allah tidak pernah kita ketahui, tentu terputus sembahyang dengan katanya. Makanya oleh kerana demikian sangat patut dan layak yang bahawa tatkala kita mengerjakan akan sembahyang bertaturi Allah. Ya, bertaturi Allah. Ya, bang. Turinya adalah berjenjang. Untuk turi Allah berjenjang.
Ya, bukan bawah jenjang ini. Le jenjang ini turi Allah. Cuma yang maksud daripada urangnya. Ya, ban. Oh nak tingkat kita yang gekun urang turi Allah dalam jenjang pertama. Dalam jenjang pertama. Sehingga gekun katanya yang kan urang taklid. Artinya orang ikut orang lain. Bagi banyak gekun taklid dia. Yang gekun taklid adalah ya, nak katuri Tuhan lum turi, bagi ban katuri, lagi gop turi. Kita dia gop, nak tanya mak gop. Ilah nak tong pegah. Ya, bang. Lagi gop turi dengan turi. Atau ya, kena kagak berah lurung pegah na Tuhan dia balut atas baris nah nyan taklid gekun nyan taklid ya nyan taklid disebut dalam kitab rata-rata kitab urang taklid iman kengkeung ladom tengku kun gok nyan kape tapi tengku Aceh hana keung kape kurang Aceh ya ban hana keung kape kurang Aceh putih kun mukmin kun hana kun kafe. Tapi yang mutuleh rata kita mutuleh. Orang taklid iman kengkeung ladom tungku gekun kafe. Nya tungku tau. Tungku pengarang-pengarang ilmu tauhid kan tungku di Aceh. Tungku di Aceh hana pernah kun kafe ke kaum ke. Yan bang. Cuma pakai banyak kun taklid. Yan kun ban taklid. Nanti Tuhan nuturi kebal lagi dalam turi. Pergi ke dah begah lagi dalam turi, nyang ke lagi nyang. Lah itu dalam doa. Ya, ban. Atau ya, ban. Kagak begah lagi tungku-tungku. Yang mana Tuhan ada balon kagak ada baris. Nah, nyang gekun tauhid. Gekun taklid. Ya, ban. Wajib secara syariat. Syariat benar wajib secara syariat. Ya, dan kembali kepada hukum. Tuntut ilmu tauhid pegadah taklid nyan perlain. Nyan perlain. Ya, suatu perlain yang ada katanya hajahan mesti tamuruno butruk bak pangkat gadah taklid. Ka Temajino ya ban Lula kemaah kepada para mutakalah kepada penting yang terlepas penting kata lepas baca bagi ban lentuskan kiban lentuskan ya berjenjang hanya tahap pertama jenjang pertama untuk kegadah taklid murid pemahaman tuan. Ya, tapi oleh tunggu-tunggu baikkan nilai. Walaupun ada orang murid baikkan nilai. Ya, murid tuan. Ya, tahap pertama untuk kegadah taklid. Ya, ban. Oh, ditanya oleh orang tanya. Nak katuri Tuhan lem turi. Pakiban katuri yaitu suatu zat yang mutlak. Tulis suatu zat yang mutlak yang tidak terkait dengan tempat, yang tidak terkait dengan tubuh, yang tidak terkait dengan jihad, yang tidak terkait dengan masa. Tulis. Ini tahap pertama. Ya, ban. Tahap pertama. Ya. Nyan ke sembahyang yang lun sembahyang nyan. Sembahyang yang diperintah oleh zat tersebut. Ya, ban. Sembahyang yang sembahyang adalah
sebagai suatu perkara untuk mentakarubkan akan terilun dengan Allah tersebut, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk melaksanakan akan perintah yang diperintah kepada Lun. Tuhan yang bersifat dengan 4 sifat itu, yang bernama dengan Allah, itulah Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang segala-gala yang tersangkut dengan syariat, perintah dorongan yang lempu buat kerana niu oleh dorongan. Yang tahap pertama, apabila ni tipu ohnan nyu kagadah taklid, akan tetapi luntuan pesan, luntuan amanah, jangan dipadakan sampai di situ. Nyu mantap tahap pertama, moho tapu buat kamu kiri orang Tuhan, bagaimana yang kalian kiri je. Jadi berarti hanya gelap buat yang kita buat dengan makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyu tahap pertama. Dengan demikian menurut Lun, ini sudah hilang taklid. Allah suatu zat yang tidak bertempat. Allah suatu zat yang tidak bertubuh. Allah suatu zat yang tidak berjihad. Allah suatu zat yang tidak dilalui oleh zaman. Kait dengan 4 kait tersebut tidak terikat dengan kait tersebut, disebut Allah itu adalah zat yang mutlak. Tulis. Yang tahap pertama, tahap pertama. Tapi jangan dipadakan hanya onan mentang, kerana antara zatnya hanya tubuhnya, zatnya hanya jihadnya, zatnya hanya mendepatnya, ianya punya sifat, ianya punya af'al. Yang payah mulut mah sampai terus tu baik sikit 50. Hanya demikian pertama ohnan. Yang kagadah pengertian tauhid taklid kagakun gonyan orang beriman, tapi mantang bak jenjang bak lapis yang paling rendah, mantang tinggal kewajiban adanya untuk berkenal Allah, berlebih arif daripadanya. Demikian dan terima kasih. Kemudian dua rasa yang hanya cukup mendasar, kaji sebagai pelarakan batu tempat berpijak untuk meniti kepada pembahasan yang lebih luas. Tema untuk B yang untuk akan bantu Bak Tengku diperlak, Tengku Abdullah bantu kalau tahu bantu teman terkemah untuk mentang kira-kira lagi yang nak kesempatan untuk sampaikan. Hanya demikian. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sementara hati adilai. Jamaah yang terhormat, itulah istilah bahasa akidah. Namun hanya baru di permulaan ataupun tingkat paling mendasar awal yang disampaikan oleh Abu, tetapi dia anggap lagi-lagi gohlom juga sampai dapat terekam dengan rekaman yang sebenarnya. Namun demikian, penjelasan yang kalian disampaikan oleh Abu sekali jalan sampai di mana tingkat keimanan manusia dikatakan mukmin, dan apabila manusia memandang dalam posisi taklid
taklid yang enha yang dalam posisi kamumada. Dengan dua penjelasan tersebut, mungkin yang nak terekam dengan ingatan atau terekam dengan rekaman, dan pada akhir nanti insyaallah daripada orang yang dilakukan tim sebagai tim perumus yang pada akhirnya nanti insyaallah akan bertemu tasyuk rekaman-rekaman tersebut yang kali kesimpul oleh tim perumus. Lalu Abu sendiri memohon untuk melanjutkan bukanlah tingkat pertama yang menyangkut dengan taklid yang secara mutlak pengakuan ada, yang hanya mengikat dengan kaifiat, hanya mengikat dengan zaman, jihad dan tempat dan jisim dan jirim. Lalu adalah hanjat memada enhan, tetapi untuk lanjut Abu sampaikan teruskan pada Abu di Kulintang, kepada Abu untuk melanjutkan apa yang diharapkan oleh Abu di Belang Beladi. Kepada Abu luntuan laki untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Yang mulia Abu di Belang Beladi, Abu di Belang Jerun, Walid di Samalanga, Ayah Cotrung, Abi di Luhuk Nibung, juga Walid yang po tempat, juga Tengku Haji Muhammad Yusuf Karding, dan juga Wali di Belang Bate, juga para alim ulama yang berhadir di dalam acara muzakarah yang berbahagianya. Puayangkan pegah li Abu di Belang Beladi nyan adalah lunas menyobak surah perahu, nyan lunas tema dengan na lunas jet tak pakai tapu simpi tabuh genading dan tapu jet ke perahu raya. Maka dalam halnya oleh Abu nelake ba ulun tuan tambahannya sebenarnya bagi gedanyo yang hadir, apalagi kamu saho para alim ulama mandum, menyo ulun tuan pegahaba tambahan nyo rayu that ulun tuan laki maaf karena sesuatu yang tidak layak, tapi namun hana layak beretu Abu niyo pegah tambahan bacutre, yaitu tentang menghukum seseorang baru dikatakan beriman, poin A, dan pengertian dari taklid dan hukumnya, yaitu jut hukum sidrodro urang ka mukmin dalam arti kata menyogotnyan urangnyan saboh kelompok dan punya kekuatan nyan kahanjil di perang, tidak dibolehkan lagi untuk menyerang mereka bila mereka telah beriman. Karena gepegah li Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimunas salata wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Fa iza qaluha mak sabuh lafaz, mak sabuh riwayat,
Bak riwayat yang lain, fa iza fa'aluha qad asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Lun diperintah oleh Allah, saya diperintahkan oleh Allah untuk saya gempur manusia sehingga mereka naik saksi sesungguh tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukan yang demikian, atau mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, berarti mereka telah memelihara darah mereka dari gangguan pedangku, dan mereka telah menyelamatkan harta dari rampasanku. Seandainya tidak, darah mereka akan kutumpahkan, harta mereka akan kurampas. Nyan, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia sudah beriman. Bila manusia sudah beriman, kelompok tersebut tidak boleh lagi digempur. Darah mereka harus dilindungi, tidak boleh lagi ditumpahkan. Harta mereka harus diselamatkan. Nyo urang berarti ka mukmin, ka beriman. Oleh ka beriman, urang mukminnya nasi mukallid. Nah, disebut urangnya mukallid ka mukmin, tapi mukallid ikut gop. Maka dalam ilmu tauhid wajib mengerti dalil ijmali, sekalipun tidak mengerti dalil tafsili. Maka dalam kitab Akhbarun Karim gepegah li tengkucik sematang, urang taklid iman kengkeung si tengah urang gekeun hana. Urang taklid iman kengkeung si tengah urang gekeun hana iman aja urang yang galum na iman. Maka wajib setiap muslim yang mukallaf wajib berusaha agar mereka melepaskan diri dari pangkat taklid, bejut ganyan kepada orang yang mencari dalil tentang adanya Allah. Karena iman, mengiman ke Allah, pedalina Allah. Hai podalina Allah kagak pegahna kakena nyan mukallid, nyan urang taklid gekeun, nyan sebahagian daripada ulama tauhid gekeun urang nyan golobna iman. Tapi begitu puakeun ikah kamu Tuhan ke Allah, pedalina Allah. Hai pedalina Allah, na alam, na matawro, na bulun, na makhluk. Gitu puakeun ditnan nyan gak nyan katibiat daripada pangkat mukallid. Gitu pua dali ijmali nyan kasah iman. Maka dengan sah iman gak nyan konle si mukallid, menyokat tibir ganyan daripada pangkat taklid, nyan ganyan kasah iman, kasah tauhid, menyokasah tauhid, kasah iman, menyokasah iman, kasah Islam. Jadi
permintaan Abu kemampuan lunduan untuk tamah lebih panjang menyotang kira bek di ke ulama berdika masyarakat biasa yang meri mali melunduan bak pegah tapi karenanya cik di ke ulama mandu-mandu ramai lungkalon urung-urung yang hantah babah lunduan bak begah habah tapi penuh permintaan Abu alhamdulillah sekedar lebih kurang kekurangan kejanggalan membandungnya lunduan mohon maaf hadanallahu wa yakum ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku sekalian, insyaallah ketika simpul penjelasan yang akan diuraikan oleh Abu lalu merupakan tambahan oleh Abi di Kuala Lintang. Yang pertama, pengertian menghukumkan seluruh manusia mukmin dan kemudian lepas daripada taklid dan kemudian pekriban hukum taklid. Penjelasan yang akan disampaikan oleh Abu Munawwah adalah mengakuna karenana kiban mengakuna barangna lagena itu sudah mutabiqul lil haq. Itulah yang istilah Abu yang terakhir, mengaku ada zat Allah secara mutlak dengan catatan hana mikat dengan kaifiat, hana mikat dengan zaman, hana mikat dengan jihad, dan hana mikat dengan makan. Artinya memang zat Allah memang nyobit zat Allah hana mikat satu dengan cara yang demikian, maka mengakuna karena memang zat Allah pengakuan sesuai dengan itulah mentang dalam posisi muwafiqul lil haq. Adapun andalilin itu yang akan disampaikan oleh Abu adalah untuk jalan sehingga manusia tersebut lepas daripada taklid. Kalau demikian bukanlah pengakuan bukan sebagaimana bukanlah dalam disitulah letaknya taklid, tetapi letak taklid adalah sesudah mengakuna barangna lagena bila terperiksa yang bahwa memang demikian Esa dan Ahad dan adanya Allah semua haik diikut sertakan dengan dalil huwalah taklid. Itulah sebagai kesimpulan yang akan disampaikan oleh Abu di Kulintang sebagai tambahan dan mungkin penjelasan yang memang sedikit yang kalian disampaikan oleh Abu Ibn tadi. Berikutnya marilah kita masuki kepada poin yang kedua, yaitu B, seseorang meninggal tidak mengucap dua kalimat syahadah hanya dan tidak mengucap kalimah yang lain, cuma begitu bawaan, tapi kalimah syahadah yang akhir kan man angkana akhiru kalamihi hingga la ilaha illallah. Bisakah dihukumkan tidak beriman? Dan bagaimana dengan orang yang meninggal dengan mendadak? Artinya hana khun la ilaha illallah kalimat akhir khun madalaman, atau memang dengan keadaan tiba-tiba tum kena motor, mungkinkah khun dan bagaimana urun tersebut? Mungkinnya juga akan disampaikan oleh Walid di Masjid Raya. Kepada Walid lontuan leke dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ta'zim penghormatan kepada Abu Iblang Beladi dengan bersahaja melangkah ke naum kan muzakarah pada hakikatnya untuk niat sumbut dan ketika pibet apakah tajak muzakarah kena tak buat babu cuma yang hana ganopom tak ada yang balik nyan yang lebih sebenar yang lebih ideal ni. Jadi majlisnya majlis buat majlis ta'alum, majlis tadarus. Maka dalam doa Allah mudah-mudahan Allah lupa yang umum sehat badan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ta'zim dan penghormatan kepada Walid yang pun panyo, Abu di Belanjerun, ayah di Belang di Jatung dan Abi di Luribung, dan para Walid abadi para abu pimpinan pesantren yang
hana ulun tuan sebutkan satu persatu nyo mandum-mandum gure katanya tempat ikutan katanya atau dengan hana keterlaluan lagi haba buno khalifah Rasulullah ba'damunya wa tempatnya hebat tempat dia lubu khalifah Rasulullah Walid alubu hana keterlaluan hadiah lubu tempatnya nyo khalifah Rasulullah kan minta pula ke saya nama mana nyampe tahu awal mana cik abi dan abu yang lain di mana tempat taslim dronyan tunggu dronyan khalifah Rasulullah kinan untuk sambung sabda Rasul kepada umat untuk sambung firman Allah kepada hamba hana lain yang diharapkan oleh fi'at sebagaimana pesan Rasul sendiri al ulama warasatul anbiya maka para ulama menurut masanya watenya menurut rode nyo adalah khalifah Rasulullah tinggal lagi kita manfaatkan dan doakan mudah-mudahan dapat istifadah mudah-mudahan dapat taco faedah taco ilmu bimbingan arahan dan petunjuk lewat daripada para abu serta doakan mudah-mudahan para abu para tengku pada walid abadi dan sebagainya walidi bupanya umum billallah amin nan kena mila kau puyon kamu apa yang mau pun kantong yen hai pada mukra-mukra itu tinggal huro peron okay? Dan menanti kepada bapak daripada unsur Musbidan Musbila Plus dari Aceh Timur dari Bapak Upati dan Kodim dan Pak Kapolres dan jajarannya dari kabupaten, kecamatan dan desa dan juga kepada seluruh para ulama dari tokoh agama dari Syariat yang MPU dari kabupaten sampai ke kampung-kampung Mandum bertanya ulun tuan terima kasih banyak sudah ilmu yang Nabi Abu degeri apa-apa ya tabu pegah ya orang lagi nampom menua tabu pegah nampom nyompom hana delang nampom lupa apa ini apa nyo akidah bet sampai tu awal ini pernah lain gimana bau rinang lewat ragam kampung Mendum gimana rinang lu nak tu leh hempan karena al ilmu saidun ilmu bagaikan bintang beruan wa kita batu saidu kaidu tak tulis lagu ikatan ada kada kanya gan hana kayak rajin luntuskan jadi ada kebebankan baulun tuan seorang meninggal hana diucap dua kalimat syahadat bisakah dihukum tidak beriman hanjur pupeng tak jawab dan bagaimana dengan orang yang meninggalkan mendadak karena hendak serangan jantung mendadak serangan jantung jadi yang pertama sekali getanya kapan seorang meninggal mereka dua saat karena menurut ilmu ulun tuan Islamnya seseorang yang pertama dengan mengucap dua kalimat syahadat apabila rukulum di kafe lagi haba buno abu di kelintang perintah lung oleh Allah ya cang ya apoh manusia ya apoh urang munya halam dimucap dua kalimat syahadat karena masanya mentengji urang kafir hukum ka dimucap dua kalimat syahadat asamu minni dimahum hanali kajaminan terpelihara harta terpelihara jiwa terpelihara kajet kejih kurang Islam. Jadi yang pertama hukumkan Islam terhadap orang adalah dengan sebab kai mucap dua kalimat syahadat dan juga dengan kadimiman dalam hati buh iman mujmal iman upasal dalam masailai amantu billah wa bima qala Allah amantu bi rasul wa bima qala rasul lum percaya lum yakinnya ada di lubuk hati yang mendalam benar adanya Allah
benar apa yang di firman Allah, benar adanya Rasul, betul dadat yang gebali Rasul karena dari Allah. Nya menyoka enan kageun gonyan urang Islam dan kagenyan urang beriman. Tabok berarti iman ganyan gara-gara Islam. Nah iman na gehedong ganyan Islam karena getanya keturunan Islam lagi ulun tuan. Ilung yah le Islam. Dengkulam mengkai Islam. Dan iman lam sumbuat lam walaupun sebuah leba mi lumpi mana. Maka ulun tuan orang beriman dan juga orang Islam, karena iman dan Islam pada syariat ini tidak bisa terpisah. Iman dan Islam talazum tidak terpisah, dua suku makrawang hanya lagu apa-apa. Kalau dia beriman tetap dia muslim secara syariat. Syariat menanti walaupun menurut makna jihna yang beriman pada akhirat karena hanya sempat ucap keluarga musyadah, maka yang akhirat tentang Abu Talib karena yang percaya tapi hanya sempat mengucapkan yang iman akhiratnya pendapat lagi. Akan tetapi tegedi misi urang sira urang lagi yang dulu nyo mandum urang beriman mandum Islam karena ya haknya Islam tidak merdukan kepada ucapan tersendiri ataupun hukum Islam karena ditawan dalam negara Islam. Notanya kena lagi menepuk manusia kira. Ya, leh suku pun suku antil terserah pokoknya manusia. Yang hanya pada punya Islam ni. Ha, bahkan karena gerempok dalam negara Islam, dia Islam ya yang tawi. Ya, kabinan. Apabila ada misi kira orang ka meninggal, hanya ucap ulah syahadat. Ya, seorang meninggal tidak ucap baik, bisakah dihukum dia hancur? Tetap kan menyogayan orang Islam, tetap kan beriman, tetap kan Islam. Hanya hukum kan karena kan syarat mati bina asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah baru nak mati nyan urang beriman. Baulun tuan hantu ilmunya kena. Dah hana keun asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah tetap dengan urang beriman dan urang Islam mati karena masa udip dengan adalah udip secara Islam dan udip secara beriman. Temamnya gedim akhir kalam la ilaha illallah dengan kasih trok sampai 2 bulan belak meninggal nyanda halal jannah ma'al faidin. Dengar kemudian la ilaha illallah kasih trok 2 bulan hai buah khabar gedah mati nyan ganyan akhir kalam dalam dunia walaupun 2 bulan gede hanya buka khabar nyan ganyan da halal jannah ma'al faidin. Adapun hana tengok apa khabar kau hai kiban ka tahu yang ke kiban nak pemilu ke kiban ke yang aman kiban belak mati atau kita yang apa khabar arti akhir kalamnya masalah politik karena ganyan pak orang kata di per akhir kalamnya masalah pekan bisnis karena ganyan tuki bahagian laut bakal karena ganyan pawang kan setrok sampai sebelum gedak mati akhir kalam hana ke la ilaha illallah ganyan beringat Islam masuk surga. Tapi kan ma'al faidin gudawa terlambatnya. Hai penting kan surga ada terlambat-lambat daripada anak kengketnya. Ada nama orang Islam dan orang beriman nyo mandum nup damang Allah Taala surga. Masalah salah. Gede dejan 2 euro leuro. Nian gede yang surga mandum. Beryakin dia kita nyo surga nyo uaidat disediakan bagi orang yang takwa. Nyo mandum orang takwanya surga gede. Jadi menyebau tuan tidak bisa dihukumkan tidak beriman. Apa juga itu orang beriman. Kan berarti orang beriman berarti kan kafir, maka berarti meninggal ganyan, dah sembahyang, dah laksanakan fardu kifayah. Ya, dah laksanakan ban sunat kifayah. Hai sunat kifayah, hai tilkin ke sunat kifayah ya. Dan dah laksanakan fardu kifayah, dah semono, dah pekafan, dah sembahyang dan dah tanam pakon. Orang Islam yang matinya hanya mengucap 2 kalimat syarat hanya pupu wajih untuk damang Islam kau untuk mati banyak baulun tuan menanti bagaimana meninggal mendadak kak meninggal mana bukan kau meninggal mendadak mamunya tinggal mendadaknya nalun dengar laki lindung gitu laki lindung yang ke daripada meninggal mendadak supaya mana persiapan makanya itanya karena yo lagi-lagi ulun tuan yang jantung katanya lusin kayak ibu baut
Mia urang jantung datang mendadak tengah berap nak ngam ju. Ha, inokon laju dah siap-siaka. Ha, saya kam lain. La ilaha illallah dia. Dan menangi berangkapu subhanallah astagfirullah kadang-kadang mendadak. Nyata ba untuk dah hukum kan hana apa kepan bagat mah. Karena nahi mendadak kalau yang mendadak pun mungkin karena kenang budi pu kena ke M16 pu gidang lemat dah. Bagaimana dengan orang yang meninggal mendadak karena meninggalnya apa ke dalam ban mendadaknya karena dizalimi nyan pahala syahid, meninggal dalam tempat beut pahala syahid, meninggal mendadak tengah pekan kemen bandingnya ataupun tengah judi ataupun tengah kepiang aja, jadi mendadaklah maksiat pulang bawah ke hukum tanya yang mati tetap orang Islam tembayang pegafan hai wak belakangnya hubungan hanam pun belum jumpa kena awak sabu-sabu S2 pada kena tempat gedang kam deh. Tapi saya yang S2 nya Islam bukan Muhammad Kadir nani semayang Islam itu kan ada duit no dalam lahdah yang meninggalnya nyesal dalam mati ya Allah ya Tuhanku drone yang bisa tolong ku drone Allah drone ya Allah yang Tuhan lu ka insah orang gedang mati kan mati dalam taat dalam ibadat nyan masalah hukum nyan banyan pulang ba Allah. Nahnu nahkumu bidawahir wallahi ta'ala bisarair. Tengok ulang lahi menteng lahi god lahi Islam semayang pegafan dan sebagainya, lahi orang beriman perlakukan lagi orang beriman. Masalah batin ya ta'ala bisari Allah yang tawalla yang kuasai, Allah yang hukum bagaimana yang sebenarnya wa hisabum Allah perkiraan mereka ya ban pekeun hisab mereka ya nyan ba Allah itu hai. Bagi kesimpulan nyoba ulun tuan seorang meninggal tidak mengucap dua kalimat syahadat bisakah dihukumkan tidak beriman? Tidak boleh. Bagaimana juga kalau dia Islam tetap Islam, cuma la ilaha illallah janji Rasul munyo akhir kalam nyo budamang surah ma'al faidin hana la ilallah urun Islam na beriman tetap budamang dalam surga walaupun kan ma'al faidin kan ngan urang yang kemenangan. Menajid bagaimana dengan orang yang meninggal mendadak? Kalau orang beriman, orang Islam yang mendadak lagi nanti punya yang tetap dah sembahyang dah berkafan. Mendadak karena dizalim pahala syahid. Karena mendadak karena maban lamaran tu pahala syahid Nabi Allah yang tak perlakukan tetap tak perlakukan kepada orang Islam. Biasa lumunan yang mungkin ulang mandum babu kesimpulan walaupun lagian tuan pegang ke bawah bah tapi kesimpulan bak drone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian poin yang kedua yang menyangkut dengan katanya kepada Allah dengan kata lain terbit di permukaan alam dengan hana kalimat akhir syahadah. Abi adapun Walid kan sampaikan tetap mukmin dikarenakan karena bak non muslim syahadah untuk jihad ke orang mukmin sedangkan syahadah di akhir untuk jihad ke orang faizin. Artinya perbedaan mukmin dengan faizin, mukmin adalah tambang syurga walaupun ba'dal hisab walaupun ba'dal azab, sedangkan ma'al faizin adalah macanan dengan hana pemeriksaan tapupi. Maka karena demikian setiap orang yang meninggal asal tamaklumi dronian muslim dengan karena takui syahadah, dengan karena takui keturunan, dengan karena takui hal-hal yang lain, setiap hukum yang berlaku dengan hak yang menyangkut dengan kifayah perlu diperlakukan karena dia mukmin. Cuma apakah mukmin asi atau mukmin kan asi? Demikian penjelasan poin yang kedua. Berikutnya pengertian poin yang kelaya C. Nyawa akan disampaikan oleh ayah di chatroom, yaitu pengertian dari kalimat pengertian man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kepada ayah, tuan-tuan persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang tuan hormati Yure ketemu bersama Abu di Bangladesh
Walid Umul Aiman, Abdu di Belanjrun, Walid bawa tempat iaitu di Alubu, Abi di Luangen, Abu di Kuala Lintang, Walidi dan Walid di Sawang. Kemudian seluruh para ulama-ulama yang hadir pada tempatnya. Kemudian kepada para hadirin, khususnya kepada panitia yang telah bersusah payah untuk terwujudnya acara yang mulia jo. Selanjutnya lentuan dihormatan atau pemuliakan terutama sekali kepada moderator yang kami persilakan lentuan untuk membahas pengertian man arrafa nafsah arrafa rabbah, di mana dalam materi mudzakarah malamnya uronyo sebagai poin yang ketiga seperti yang dibicarakan oleh Walid di Samalang Abuno, yang sebenarnya ke mudzakarah ini ada buat abu ini apabila pu yang tak baca yang salah ini abu yang berbedoi, tak baca yang benar abu yang tambah yang benar Walid. Pengertian dari kata-kata man arrafa nafsahu arrafa rabbahu, pengertian artiji nya pengertian adalah artiji le bu artiji man arrafa nafsahu arrafa rabbahu nafsahu arrafa Pak mutasidin arrafa punya puturi ya. Terah mutuli bari dan arafa betul arafa man arafa nafsahu arafa rabbahu menyo arafa ituri menyo arafa ituri so yang turi dirinya niscaya jituri akan ponya. Nah urang pungo roje gebuarti man arafa nafsahu arafa rabbahu so yang turi roji turi matiriji wate di Europe zaman Walid punya salah. Jadi jibuh artinya rupanya letak macam. Nah, jadi yang kecil mungkin jika kesabuh acara mudzakarah. Sebenarnya kata-katanya yang dibicarakan adalah hadis. Kemudian wateli keperiksa di antara lain termasuk Abuya Mudawali dalam Tanwirul Anwar berhanyukan hadis cuma kata-kata aulia. Sebenarnya makna haji hana berat so yang turido taturi Tuhan nyo dalam Al-Quran pikirkan kepada Allah wa fi anfusikum ayatun wa fi anfusikum afala tubsirun, dan sabit pada jiwa-jiwa kamu itu, pada diri-diri kamu itu tanda bagi wujudnya Allah, tanda bagi kuasanya Allah. Afala tubsirun puhana kata fikir. Jadi guyukalan dalam ilmu tauhid fanzur ila nafsika summan takili lil alami ulwisum masufli tajid bihi sunan badi al hikami lakin bihi kama dalil adami. Nyopun oleh ulama giyu tanya mbak kitanya giyu perintah batanya untuk tilik fikir pada kejadian diri kata giyu kalennya kan kalen dengan mata tapi kalen dengan mata ule kalen dengan mata ule tapi kalen dengan mata hati, iaitu semikir tentang kejadian roh tu dari pun terjadi roh tu kemudian roh kata bahasa. Olehnya takalan sekeliling kitanya, takalan ulangnya, takalan umuyub, takalan bumo, mandumisinan tarupa dalil na Tuhan. Jadi dengan ayat dan bait yang ulun Tuhan baca tanya jelas pengertian arafa nafsahu. Jadi setelah melaksanakan pemikiran takiban terjadi roh itu
kata tudum dro terlima, kata tudum dro terberhajat, maka di sini tertupa yang bahawa ada yang menciptakan kitanya, yang lebih kudrah, yang lebih berkuasa, dan yang tanpa berhajat kepada makhluk yang ke Tuhan. Nyan makna nyo kata turiro terlima, kata turiro berhajat, kata Tuhan yang kuasa, dan kata Tuhan yang hana menghajat kepada selain Tuhan. Mancara taturido terima yang tiada gelung pegah-pegah barokan. Di mana tak kalon draw tu, makna pah draw tu, tak tarik tapi tak perlu tapi tak pedun tapi zinan na tak tupu yang bawa kita nyona yang atu. Pada kata tupu na kita nyona yang atu, yang atunya kun rabah po tu. Yang ke maka tentang masalah rabah itu ilah yang kalain persoalan. Tuhan yang tak sembah adalah yang po yang kita yang hanjilikang lagi wali pegah puno lagi dua sisi mata wang. Jadi menyopeng sebelah manteng mencap sebelah tu kosong hal lagut. Jadi menanjit bila tauhid kita bila kita kata tuli Tuhan tu, yaitu kata tuli urung puji tu nyo harus taturi yang kesembah nyo ke yang kepegahli abu buno yang bawa bila atas sembahyang buno so perintah sembahyang ke so tak sembah waktu ke perintah kita nyo sembahyang nyo hana tak so tak sembah berarti kita nyo hana lom kira urung muiman. Jadi hansah ibadah kita nyo, maka menyo kata tuli pot yang puji kita nyo yang kata tuli potnya sebagai yang berhak tak sembah yang berarti kalengkap iman kita nyo. Maka honor mentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang kelihaya masih sangat erat hubungan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Abu yang diakan bunau adalah wujud Allah mutlak hana kait dengan satu apapun, baik dengan zaman, dengan makan, dengan kaifiat, dengan jihad dan semuanya. Lalu itulah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga untuk mengetahui kitanya adalah dengan kan wujud mutlak. Tapi mikat dengan zaman menjantangai dan bulelahi. Mikat dengan tempat di mana daerah yang kitanya tinggal. Mikat dengan model kiban bentuk kitanya dan mikat dengan jihad arah terdekat. Maka dapat kita maklumi pada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang subut pada makhluk dalam posisi wujud pada Allah hana barang tersebut. Kesimpulan inilah segala sifat-sifat alam, tanda yang na pada alam untuk termaklumi harus bekna mergedupih yang na pada Allah, barulah dikatakan Allah itu dengan wujud yang mutlak. Demikian penjelasan yang akan disampaikan oleh ayah di Cedrung.